Pada edisi sebelumnya, di dalam produk komponen, Anda sudah berhasil mendapatkan data produk yang berasal dari produk service. Di dalam produk service sendiri, data produk yang dimaksud itu hanyalah sebuah array of object. Dan sekarang, kita akan mengganti sumber data itu dengan mengambilnya dari dalam sebuah database yang berada di suatu server. Sebelum kita memulai, siapkan dulu sebuah tabel, beri saja namanya products, dengan 6 buah field seperti demikian. Kemudian, siapkan juga sebuah file PHP di server yang akan bertindak sebagai API yang nantinya akan diakses oleh aplikasi ini. Tugasnya sederhana, hanya menghasilkan string dengan format JSON atas seluruh isi tabel produk tadi. Perhatikan gambar berikut yang akan mengilustrasikan bagaimana cara kerja programnya nanti. Aplikasi Anda nanti akan menghubungi server API yang sudah dibuat tadi. Kemudian, server akan meresponnya dengan memberikan JSON. Agar komunikasi antara aplikasi dengan server itu dapat terwujud, maka kita membutuhkan modul HTTP client. Dari pihak aplikasinya sendiri, siapakah yang akan melakukan tugas untuk menghubungi si server? Dia adalah sebuah objek yang bernama observable. Misalkan ini adalah aplikasi Angular kalian. Di dalamnya ada komponen, lalu juga ada observable. Observable inilah yang akan menghubungi server. Kemudian server akan meresponnya dengan mengembalikan data yang berupa JSON itu tadi. Proses komunikasi dengan server ini mungkin membutuhkan waktu yang lama, tergantung pada kompleksitas data dan kualitas jaringan. Untungnya, objek observable ini bekerja secara asinkronus, sehingga ketika proses komunikasinya dengan server belum selesai, tidak akan mengganggu kinerja dari komponen-komponen yang lain. Komponen-komponen yang lain masih tetap bisa menjalankan fungsinya, sementara si observable akan menyelesaikan tugasnya dalam mengolah data dari server. Observable ini sebenarnya bersifat deklaratif, artinya dia tidak akan menjalankan tugasnya jika tidak ada komponen lain yang membutuhkan. Setiap komponen yang membutuhkan data dari observable, dia harus melakukan proses subscribe. Selanjutnya, si komponen akan disebut sebagai subscriber dan si observable akan disebut sebagai publisher. Begitu komponen berhasil melakukan proses subscribe, observable dapat secara terus-menerus mengirimkan data kepada komponen yang mensubscribe-nya. Sekarang cobalah buka kembali halaman produk service Anda. Untuk dapat menggunakan objek observable, tambahkan import berikut. Lalu, dapat menggunakan HTTP client, tambahkan juga importnya. Khusus untuk HTTP client, Anda perlu menambahkan sesuatu di halaman app.module.ts. Tambahkan dua hal berikut. Kembali lagi pada halaman produk service. Tambahkan berikut di dalam parameter konstruktor. Di sini kita menciptakan sebuah objek HTTP client. Kemudian,
Masih di dalam product service, kita akan menciptakan function observable-nya. Function ini sederhana, namanya product list, titik 2, observable, menandakan bahwa function ini bersifat observable, dan nanti dia akan mereturn sesuatu. Sesuatu yang akan di-return dari function ini adalah data yang berasal dari server. HTTP di sini adalah objek yang barusan kita buat di dalam konstruktor. Kemudian tuliskan lokasi servernya. Di sini jangan menggunakan localhost, tetapi gunakanlah alamat domain atau IP dari server. Sampai di sini Anda sudah memiliki sebuah observable yang tugasnya adalah mengambil data dari sebuah server. Observable ini selanjutnya siap untuk di-subscribe oleh komponen yang membutuhkan. Kita beralih ke halaman produk komponen. Komponen ini nanti akan bertindak sebagai subscriber terhadap observable yang barusan dibuat. Di sini kita akan membuat sebuah function baru bernama list product. Isinya adalah untuk mensubscribe dari observable tadi. PS ini adalah objek product service yang sudah dituliskan di dalam konstruktor ini. Kemudian titik nama observable-nya. PS di sini adalah objek product service yang sudah kita tulis di dalam konstruktor. Titik product list, yaitu nama observable yang ada di dalam product service. Kita menggunakan tanda buka kurung tutup kurung karena product list adalah sebuah function ya. Titik subscribe buka kurung. Nah, di dalam kurungnya subscribe ini kita mengambil data yang di-return dari si observable. Caranya mudah, buka kurung, kita ketikkan data. Data itu untuk menampung hasil dari return-nya si observable. Tanda panah, kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini, kita tuliskan sesuatu untuk mengolah data ini tadi. Datanya kita masukkan ke dalam array produk yang sudah kita miliki. Selanjutnya, function list product ini kita akan panggil di dalam onInit. Sementara ini sudah tidak kita butuhkan lagi, jadi bisa kita matikan. Kita ganti code-nya dengan memanggil function list products. Selesai. Mari kita lihat hasilnya. Kita buka halaman product list, dan dia sudah bisa menampilkan data yang berasal dari server, di mana data yang berasal dari server tersebut diambil oleh si observable. Komponen hanya mensubscribe observable. Komponen tidak berhubungan secara langsung dengan server.